Perkenalkan, nama saya Andi Darmalau dari Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta. Kali ini saya akan menyajikan presentasi tentang penyusunan buku ajar dan rubrik penilaian. Materi ini merupakan tugas dari pelatihan pekerti tahun 2021 dari Dr. Syihabuddin Said MSI. Baiklah, kita simak presentasinya. Ya. Teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Ya. Sebelum membahas secara teknis tentang penyusunan buku ajar, ya kan, secara mendasar perlu dipahami tentang bahan ajar itu sendiri, ya kan. Bahan ajar merupakan satu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai pembelajaran. Menurut National Center of Competency Based Training tahun 2007, ya kan, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif, dan lain-lainnya. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya dalam proses pembelajaran. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar ini dibedakan menjadi 3 macam ya, menurut Prastawa Dharma Lestari tahun 2011, ya kan. Yang pertama adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Antara lain, yang pertama sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran, ya kan. Selanjutnya sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan, ya kan. Fungsi yang kedua adalah bahan ajar sebagai pembelajaran individual, antara lain sebagai media utama, alat, dan penunjang dalam proses pembelajaran. Fungsi bahan ajar lainnya dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan ajar yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, ya kan? Dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Sebagai bahan pendukung, bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kan? Adapun jenis-jenis bahan ajar yang ada ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang dilakukan ada beberapa cara nih menurut para ahli. Menurut Hennig ya dan kawan-kawan tahun 1996, beliau mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, ya kan. Yang pertama adalah bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Contohnya seperti foto, diagram, display, model, dan lain-lain. Lalu ada juga bahan ajar yang diproyeksikan. Nah, ini seperti slide, film strip, OHT, proyeksi komputer, dan lain-lain. Ada juga bahan ajar audio. Nah, ini berupa kaset dan compact disc. Ada juga bahan ajar berupa video seperti video dan film. Bahan ajar multimedia. Bahan ajar media komputer, misalnya komputer media mediated instruction atau CMI, atau computer based multimedia atau hypermedia. Berdasarkan sudut pandang para ahli tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak ya berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja. Ada juga bahan ajar non cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari bahan barang sederhana, bahan ajar diam, display, audio, ya kan, OHT, ya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang buku, ya kan. Buku ini sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil dari analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis.
secara umum buku dibedakan menjadi 4. Ini menurut Prastowo ya, dalam Lestari tahun 2011. Yang pertama adalah buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Yang kedua adalah buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi sebagai bahan bacaan saja, misalnya cerita, buku legenda, novel, dan lain-lain. Ada lagi buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat adalah buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Selain buku ada namanya handout. Handout ini adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik, ya kan? Dalam Prastowo, dalam Lestari 2011. Guru dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Berikutnya adalah modul. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, ya kan? Tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan dari evaluasi. Ada lagi namanya lembar kerja peserta didik atau LKS. Nah, LKS ini materi yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, untuk membuat atau menyusun bahan ajar cetak, ini ada beberapa teknik dalam pembuatannya, ya kan, antara lain yang pertama adalah judul atau materi yang disajikan dalam bahasa ajar harus memuat kompetensi dasar dan materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran, ya kan. Menyusun bahan ajar cetak sedikitnya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah susunan tampilan bahan ajar agar jelas dan menarik, ya kan. Yang kedua, bahasa yang mudah. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan, ya, seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur dengan baik. Yang keenam, materi instruksional menyangkut pemilihan teks, kajian, bahan kajian, dan lembar kerja worksheet dengan baik, ya. Nah, untuk pengembangan bahan ajar ini perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan dari pembelajaran, ya kan. Nah, di sini pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang pendidik atau profesional harus memahami 4 poin di sini. Yang pertama adalah pemilihan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi, ya, tentunya yang akan digunakan. Pengelolaan kelas juga perlu diperhatikan, interaksi pada saat pembelajaran, karakteristik pesan pembelajaran yang akan disampaikan, ya, agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Nah, tujuan dari pengembangan bahan ajar ini adalah yang pertama menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, karena setiap pengajaran pasti berpatokan pada kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Ya, biasanya karena buku teks sulit diperoleh, ya. Yang keempat, memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk pengembangan bahan ajar ini ada beberapa prinsip yang harus dipenuhin. Yang pertama adalah prinsip relevansi, ya, kesesuaian, ya. Bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP. Yang kedua, konsistensi, ya. Keajegan antara bahan dasar bahan ajar dengan CP yang harus dikuasai mahasiswa
Misalnya CP yang harus dikuasai mahasiswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam poin tadi. Ada lagi adekuasi atau kecukupan, mencakup cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan. Bahan ajar juga tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, harus sedang ya, sesuai dengan standar. Nah, untuk langkah-langkah pemilihannya dari bahan ajar tersebut, yang pertama harus diidentifikasi adalah CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar itu, ya kan? Nah, selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajarnya, lalu memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah diidentifikasi tadi ya. Selanjutnya baru memilih sumber bahan ajar. Nah, dari sumber itu harus memiliki 3 nilai yang terkandung. Yang pertama mengandung unsur pengetahuan, mengandung unsur keterampilan, dan mengandung unsur nilai atau sikap. Nah, mengenai ruang lingkupnya atau scope, di sini ada 2. Yang pertama ada keluasan atau wide. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kedalaman atau deep, ya kan? Nah, di keluasan ini menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam satu bahan pembelajaran. Sedangkan kedalaman, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Nah, lalu bagaimana untuk urutan bahan ajarnya atau sequence-nya, ya kan? Nah, di sini ada 2, ada pendekatan prosedural, ada pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas, sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau sebaliknya, ya. Nah, lalu bagaimana teknik untuk menyusun buku ajar ini, ya kan? Buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada pembelajaran tertentu, ya kan? Nah, ini memiliki karakteristik yang pertama adalah sebagai sumber materi ajar. Yang kedua, sebagai referensi baku mata kuliah, ya kan? Yang ketiga, disusun secara sistematis dan sederhana, ya kan? Tidak berbelit-belit. Yang keempat, terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, buku ajar ini juga harus mencerminkan keamanan nasional, ya kan? Jadi, isi dan cara penyajian bahasa dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ya kan? Nah, lalu mengenai isinya dalam menyusun buku pelajaran sebaiknya ya memuat sekurang-kurangnya minimal pelajaran minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik, ya kan? Sesuai dengan kurikulum yang berlaku tentunya, relevan dengan tujuan mata pelajaran, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, ya kan? Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan yang diajar. Bahasa yang digunakan pasti bahasa Indonesia ya, yang jelas bahasa Indonesia yang benar dan baku. Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan mahasiswa didik. Istilah atau kosakata dan simbol-simbol yang dapat mempermudah pemahaman bagi peserta didik. Lalu bagaimana dengan ilustrasinya? Ilustrasi harus relevan dengan isi dari buku ajar yang bersangkutan. Tidak mengganggu kesinambungan antara kalimat, antara paragraf, dan bagian dari keseluruhan isi buku. Nah, ini merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku juga. Jelas, baik, dan esensial untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep. Secara sistematis, kerangka dan langkah buku ajar sebagai berikut, ya kan? Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran semester dulu. Ini langkah awalnya ya. Sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran. RPS sebagai materi atau substansi buku. RPS juga memuat tentang CPMK dan sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah mulai menyusun outline. Nah, outline ini terdiri dari pendahuluan, ya kan? Di dalam pendahuluan ada deskripsi, ada CPMA, ada petunjuk penggunaan buku ajar, ada kompetensi prasyarat, ya kan? Nah, selanjutnya bagian isi. Bagian isi ada judul,
Ada uraian tentang kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, ada kesimpulan, ada tugas, ada evaluasi, ya kan? Dan yang paling penting harus ada kunci jawaban juga, ya kan? Karena kita memberikan tugas harus memberikan juga jawaban yang benarnya apa, gitu kan? Pada bagian C itu adalah bagian akhir. Bagian akhir ini berisi tentang daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran, biografi penulis, ya kan? Nah, untuk perlengkapannya di sini ada cover, ada lembar persembahan, ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, untuk mengembangkan evaluasi atau penilaian buku itu ditinjau dari ada beberapa sisi, ya kan? Penilaian pertama adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik dan buruk. Yang kedua, penilaian bersifat kualitatif, ya, pernyataan naratif dalam kata-kata. Yang ketiga, penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dan dapat menunjang keberhasilan belajar. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut ini. Nah, ini adalah bagian dari evaluasi program pembelajaran, ya. Paradigma kurikulum sebagai sebuah program. Di sini ada rancangan, ya kan? Ada pembelajaran dan ada luaran. Penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Desain pembelajarannya dibuat bagan seperti ini, ya. Di sini ada analisisnya, ada desainnya, ada development, ada implementation, dan yang terakhir ada evaluation. Ini adalah sebuah desain dalam pembelajaran. Ada beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar, yaitu yang pertama adalah aspek materi atau isi, yang kedua aspek penyajian materi, yang ketiga aspek keterbacaan, yang keempat aspek tentang teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi, yang kelima kebahasaan. Lalu bagaimana validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan, ya kan? Nah, validasi ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah uji coba keterbacaan atau readability bahan ajar. Yang kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga, uji terhadap capaian skor hasil belajar. Untuk proses evaluasi bahan belajar ini ada 5 komponen, ya kan? Ada komponen yang pertama, ini komponen kelayakan isi. Nah, ini mencakup kesesuaian dengan kompetensi yang akan dicapai, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, dengan substansi materi, dengan manfaat, ya kan, dengan nilai moral dan nilai sosial. Nah, untuk komponen yang kedua, ini menyangkut keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Untuk komponen yang ketiga, ini mencakup kejelasan dengan tujuan, indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi, daya tarik, interaksi atau pemberian stimulus dan respon, kelengkapan informasi. Untuk yang keempat, ini komponen tentang grafik. Ya, grafik ini mencakup penggunaan font dalam penulisan, ya, jenis dan ukurannya itu biasanya ada aturan tersendiri. Ada layout atau tata letak, ilustrasi, gambar, foto, desain tampil. Nah, itu komponen-komponen kegrafikan. Yang kelima adalah variabel dalam evaluasi. Idealnya, evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan belajar. Bahan belajar cetak tentunya di sini, ya kan, mencakup materi, biaya, dan distribusi. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Maka terdapat beragam format alat bantu dalam evaluasi. Setiap format memiliki evaluasi, memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Demikianlah materi penulisan bahan ajar dan evaluasinya yang telah disampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih.